Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Atotunet, channel yang akan membahas berbagai hal dari perspektif tunanetra. Mohon dukung channel sederhana ini dengan cara klik like, share, komen dan juga subscribe agar channel ini bisa lebih berkembang. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kabarnya baik-baik saja dan juga sehat-sehat saja, begitu ya teman-teman ya. Dan pada video kali ini kita akan membicarakan mengenai kutukan nomor 9 di Chelsea teman-teman. Jadi ya memang ini mungkin agak berlebihan ya, tapi ya memang begitulah faktanya. Itu jadi tidak banyak pemain bola yang kuat saat mendapatkan nomor punggung 9 di ini teman-teman ya, di apa namanya, di Chelsea, gitu kan. Jadi pemain yang bisa dibilang kuat saat menerima nomor punggung 9 di Chelsea adalah si penyerang asal Belanda, yaitu Jimmy Floyd Hasselbaink. Dan itu sudah terjadi sangat lama sekali teman-teman ya. Jadi Hasselbaink itu memperkuat Chelsea pada kalau tidak salah musim 99-2000 atau musim 2000-2001. Antara musim itulah, saya agak sedikit lupa, gitu kan. Dan dia menggunakan nomor punggung 9 dan cukup sukses di Chelsea teman-teman. Sebelum Hasselbaink, ini juga ada pemain dari Italia, yaitu Gianluca Vialli yang juga memakai nomor punggung 9 dan juga cukup sukses di Chelsea, gitu kan. Setelah itu hampir semua striker yang memakai nomor punggung 9 di Chelsea menemui kegagalan atau kurang sukses teman-teman ya. Jadi setelah Hasselbaink, Chelsea mendatangkan Hernan Crespo dari Inter kalau tidak salah, dari Inter Milan ya. Jadi Chelsea merekrut Hernan Crespo dari Inter Milan saat itu. Dan Crespo ini datang ke Stamford Bridge, datang ke Liga Inggris dengan reputasi yang sangat mengerikan ya, sangat menjanjikan teman-teman. Dia pernah menjadi top skor di Italia di Serie A ketika dia bermain untuk Lazio gitu kan. Selain itu dia juga malang melintang di beberapa klub elit di Italia seperti Parma, kemudian Lazio, kemudian Inter Milan. Hernan Crespo ini salah satu striker yang juga cukup ditakuti di Serie A pada masa itu teman-teman. Tapi ketika dia datang ke Inggris, dia mendapatkan nomor punggung 9 yang ditinggalkan oleh si Hasselbaink teman-teman. Dan dia gagal memenuhi ekspektasi ya, bisa dibilang dia menjalani musim yang kurang baik di Premier League, itu kan, sehingga dia dipinjamkan ke AC Milan, dipinjamkan atau dijual gitu, kalau saya agak lupa ya ketika dia di AC Milan, gitu. Kemudian setelah Hernan Crespo, Chelsea kembali merekrut striker gacor lagi teman-teman ya, yaitu penyerang asal Serbia yang bermain di PSV Eindhoven di Eredivisie Belanda, yaitu Mattia Kezman teman-teman. Kezman ini juga tidak kalah gacor dengan si Crespo ya. Dia adalah pemain yang menjadi tukang gedor utama PSV Eindhoven setelah kepergian Ruud van Nistelrooy ke Manchester United. Jadi dia adalah pengganti bagi Van Nistelrooy, gitu kan. Dan dia cukup berhasil, cukup tajam di Eredivisie Belanda, dan hal inilah yang membuat Chelsea akhirnya membelinya teman-teman. Di Chelsea ini dia juga mendapatkan nomor punggung 9, gitu kan, untuk menggantikan si Crespo. Dan sama seperti Hernan Crespo, Mattia Kezman juga gagal menunjukkan performa terbaiknya teman-teman. Dia gagal, gitu kan, kurang produktif dan kehilangan hampir sebagian besar ketajamannya saat bermain di Stamford Bridge, gitu kan. Dan akhirnya dia dijual ke klub mana gitu, saya agak lupa. Setelah itu cukup lama nomor 9 Chelsea tidak dipakai oleh striker ya, karena saat itu mereka punya
Didier Drogba gitu kan. Didier Drogba juga tidak memakai nomor 9, takut mungkin dan, faktanya memang Drogba menjadi salah satu atau menjadi striker Chelsea yang paling tajam dalam, waktu itu ya. Hingga saat ini mungkin striker terbaik yang dimiliki Chelsea adalah, Drogba. Jadi kemudian Chelsea kembali merekrut striker, gacor lagi teman-teman ya, pada tahun, 2011 kalau saya tidak salah. Jadi pada saat itu Chelsea mendatangkan, Fernando Torres dari Liverpool. Jadi Fernando Torres ini juga datang ke Stamford Bridge dengan, reputasi yang luar biasa saat itu dia sedang gacor-gacornya di, Liverpool, gitu kan. Sayangnya Liverpool tidak tidak mampu bersaing untuk meraih gelar juara sehingga, Torres ini merasa kalau dia bertahan di Anfield dia tidak akan mendapat juara, makanya dia memilih untuk bergabung dengan Chelsea yang lebih dekat dengan gelar juara. Dan di Stamford Bridge ini juga si Torres mendapatkan nomor punggung 9 teman-teman. Dan hasilnya selama membela Chelsea, Fernando Torres mengalami kebapukan yang sangat luar biasa teman-teman ya. Bahkan ada satu kejadian yang sempat menjadi guyonan saat itu ketika dia gagal mencetak gol ke gawang yang kosong. Itu ya teman-teman. Jadi Fernando Torres gagal dan akhirnya dia dipinjamkan ke AC Milan sebelum dia akhirnya pulang ke, Atletico Madrid. Setelah Fernando Torres, Chelsea kembali mendatangkan penyerang yang juga, gacor lagi. Kalau Chelsea merekrut pemain pasti, pemain yang bagus gitu di klub sebelumnya. Tidak ada pemain buangan yang direkrut Chelsea, tidak ada. Tidak ada gitu ya, tidak seperti tim-tim yang ya seperti itulah. Jadi Chelsea mendatangkan, Radamel Falcao teman-teman ya, dan Falcao ini berstatus bintang Piala Dunia gitu kan. Tampil gacor bersama Atletico Madrid dan juga sebelumnya bersama AS Monaco. Jadi harapan besar bagi publik Chelsea untuk melihat, Falcao menjadi, juru gedor baru untuk menggantikan si Didier Drogba, gitu ya. Dan di Chelsea juga Falcao menggunakan nomor punggung 9 dan tentu saja seperti sebelum-sebelumnya, penampilan Falcao juga mengecewakan selama membela Chelsea teman-teman dan akhirnya dia dijual, kalau saya tidak salah dijual ke MU ya, dijual ke MU gitu, si Radamel Falcao itu akhirnya. Kemudian setelah Falcao, Chelsea meminjam, Gonzalo Higuain dari Juve dan Higuain ini juga datang ke Inggris dengan status yang mentereng juga gacor di Napoli dan sempat, pernah menjadi top skor di Serie A, kemudian di Juve juga lumayan gacor gitu kan. Datang ke Chelsea pakai nomor 9 dan ya hanya bertahan setengah musim saja di sana. Setelah Higuain lalu kemudian ada Alvaro Morata. Alvaro Morata dibeli dari Real Madrid dengan harga cukup mahal ya 50 juta pound kalau tidak salah. Dan kemudian dia juga memakai nomor 9 di Chelsea dan dia, ya seperti sebelum-sebelumnya dia juga gagal menunjukkan performa terbaiknya hingga akhirnya dia dipinjamkan ke Atletico Madrid kalau saya tidak salah. Nah setelah Morata, kemudian pada musim 2019-2020 muncul seorang pemain, muda teman-teman dari, ini bukan rekrutan ya tapi ini pemain muda, dari akademi Chelsea sendiri yaitu si Tammy Abraham teman-teman ya. Tammy Abraham dia ini, apa namanya, asli akademi Chelsea sempat tampil menjanjikan di awal-awal musim dia mampu mencetak 10 gol dari, 12 pertandingan di awal-awal, kompetisi. Tapi mungkin karena dia masih muda dan, jadi performanya belum terlalu stabil dan manajemen Chelsea juga, tidak sabar menunggu gitu kan, tidak sabar menunggu pemain yang belum jadi. Akhirnya si Tammy Abraham tersingkir dari skuad utama dan kemudian memilih untuk pergi ke AS Roma teman-teman dan ya sekarang yang menikmati hasil, dari Tammy Abraham adalah, Jose Mourinho dan juga AS Roma. Mungkin akan direkrut lagi oleh, Chelsea seperti Lukaku gitu kan. Nah ini yang akan kita bahas. Terakhir pemain nomor 9 yang bapuk di Chelsea adalah Romelu Lukaku teman-teman ya. Jadi Lukaku ini dibeli dari, Inter Milan dengan harga sekitar 90 hampir 100 juta euro.
itu ya, hampir 100 juta euro pada musim lalu gitu kan. Lukaku datang ke Stamford Bridge dengan status sebagai top skor kedua di Serie A dan membawa Inter Milan meraih Scudetto gitu kan setelah lama tidak meraihnya. Itu kan dengan segenap reputasi mengerikan itu kembali ya, manajemen Chelsea berharap Lukaku ini akan menjadi juru gedor, Chelsea karena setelah kepergian Drogba, setelah, tidak adanya Drogba dan, mungkin dulu sempat ada Diego Costa sempat mengejutkan ya, sempat menjadi harapan tapi tidak lama. Jadi setelah kehilangan kepergian Drogba memang hingga saat ini Chelsea tidak memiliki penyerang yang benar-benar ikonik seperti Drogba, gitu kan. Tidak punya penyerang yang begitu luar biasa menjadi ikon klub seperti Didier Drogba, gitu kan. Dan harapannya tentu saja kepada Romelu Lukaku, gitu kan. Datang dari Inter dengan reputasi yang, menakutkan. Dan di awal-awal musim memang sempat menjanjikan teman-teman ya, sempat menjanjikan tapi kemudian ada cedera lah, ada, masalah dengan, dengan adaptasi dan juga akhirnya hubungan yang merenggang juga dengan pelatih Chelsea, di tengah-tengah musim gitu kan. Dan akhirnya di akhir musim ini, pihak Chelsea sudah tidak menghendaki lagi Romelu Lukaku ada di Stamford Bridge teman-teman, dan dia juga bisa dibilang gagal, gitu kan. Dan kabar yang berhembus katanya Lukaku akan kembali ke Serie A ya, kembali ke klub lamanya Inter Milan. Ya entah benar entah tidak ya, tapi kemungkinan memang itu benar. Itu ya teman-teman, jadi itulah beberapa pemain atau banyak pemain lah bisa dibilang eee, banyak pemain, yang sebelumnya gacor, begitu, ke Chelsea kemudian dikasih nomor 9, si pemain itu mendadak bapuk teman-teman ya, tidak kuat. Jadi kita tunggu saja siapa berikutnya pemain, Chelsea yang akan mendapatkan nomor punggung 9. Neymar mungkin? Yang katanya ingin hengkang dari PSG atau siapa? Kita tunggu saja. Demikian pembahasan kita untuk video kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.